Di desa ini, semua orang merasa saling mengenal. Pagar bambu berdiri rendah, mudah dilewati, seolah menegaskan bahwa batas paling rapuh justru bukan yang terlihat oleh mata. Sari tidak pernah berniat melanggar apapun. Ia hanya ingin didengar. Namun dari keinginan sederhana itulah, hidupnya mulai bergeser pelan, menjauh dari garis yang selama ini ia jaga. Desa Karangwuni terletak di antara sawah yang membentang luas dan kebun singkong milik warga. Jalan beraspal tipis membelah rumah-rumah sederhana yang berdiri saling berhadapan. Setiap rumah memiliki halaman cukup luas, tempat menjemur hasil panen, menyimpan kayu bakar, atau sekadar duduk melepas lelah. Suara ayam dan langkah kaki orang-orang menjadi bagian dari keseharian yang nyaris tak pernah berubah. Sari telah tinggal di desa itu selama 20 tahun. Ia menikah muda dan langsung menempati rumah berdinding bata dengan pagar bambu di depannya. Usianya kini mendekati 45. Rambutnya mulai diselipi uban halus, tangannya kasar oleh pekerjaan rumah, tetapi sorot matanya masih menyimpan kelembutan. Suaminya, Bima, bekerja sebagai mandor bangunan di kota kecamatan. Pekerjaan itu membuatnya sering pergi dan pulang dengan tubuh lelah. Ketika berada di rumah, Bima lebih banyak diam. Mereka jarang bertengkar, namun juga jarang berbincang panjang. "Besok aku berangkat lagi," kata Bima suatu pagi sambil mengenakan jaket. "Iya," jawab Sari singkat, "jangan lupa kunci pintu belakang." "Iya." Percakapan mereka sering berhenti di situ. Anak-anak mereka sudah dewasa dan tinggal jauh. Rumah yang dulu ramai kini terasa lapang dan sunyi. Sari mengisi harinya dengan rutinitas, menyapu halaman, memasak, merawat kebun kecil, dan membantu tetangga jika diperlukan. Ia dikenal baik, tidak banyak bicara, dan jarang terlibat urusan orang lain. Namun ada waktu-waktu tertentu ketika Sari duduk di teras, memandangi jalan desa yang lengang, dan merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Di seberang rumah Sari tinggal keluarga Pak Rukman. Mereka sudah lama menjadi bagian dari Karangwuni. Beberapa bulan lalu, anak bungsu mereka pulang dari kota. Namanya Raka. Ia sudah berkuliah dan kembali ke desa untuk mengisi libur panjang. Raka berbeda dari pemuda desa kebanyakan. Cara bicaranya tenang, sopan, dan penuh pertimbangan. Ia sering terlihat duduk di teras rumah sambil membaca buku atau membuka laptop, mencari sinyal yang tidak selalu stabil. Warga menyebutnya anak pintar, meski tidak banyak yang benar-benar dekat dengannya. Pertemuan pertama Sari dan Raka terjadi secara sederhana. Raka berdiri di depan pagar bambu rumah Sari dengan raut ragu. "Bu Sari," katanya sopan, "bolehkah saya menumpang listrik sebentar? Instalasi di rumah sedang diperbaiki." Sari tersenyum ramah. "Oh, silakan. Masuk saja." Sejak saat itu, Raka mulai sering datang. Awalnya hanya sebentar, sekadar mengisi baterai laptop. Lama-lama, ia ikut membantu pekerjaan rumah. "Biar saya angkatkan, Bu," kata Raka saat melihat Sari mengangkat karung padi. "Tidak usah, berat," jawab Sari, "tidak apa-apa." Hari demi hari, kebiasaan itu berulang. Raka membantu memperbaiki keran, mengangkat kayu bakar, atau menemani Sari menyortir sayur di dapur. "Bu Sari tidak bosan tinggal di desa?" tanya Raka suatu siang. Sari tersenyum kecil. "Kalau sudah lama di sini, bosan itu seperti teman lama." Raka terdiam, lalu berkata pelan, "Saya justru sering merasa kosong di kota." Sejak percakapan itu, hubungan mereka berubah. Raka mulai bercerita tentang perkuliahannya, tentang tekanan untuk lulus tepat waktu, tentang kebingungan memilih masa depan. Sari mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun. "Bu Sari kelihatan kuat," kata Raka. Sari menggeleng. "Aku hanya terbiasa menahan." Kalimat itu membuat Raka menatapnya lebih lama dari seharusnya. Sari pun mulai bercerita. Tentang masa mudanya, tentang keinginan melanjutkan sekolah, tentang pernikahan yang datang terlalu cepat. "Kalau waktu bisa diulang, apa ibu akan memilih jalan yang sama?" tanya Raka hati-hati. Sari terdiam lama. "Aku tidak tahu. Tapi kadang aku bertanya, siapa aku kalau hidupku berbeda?" Sejak itu, batas mulai kabur. Tatapan mereka bertahan lebih lama. Keheningan terasa lebih berat. Sari mulai menunggu kehadiran Raka tanpa berani mengakuinya. Ia menyiapkan teh lebih awal, membersihkan dapur lebih lama. Raka pun mulai gelisah. "Bu," katanya suatu hari, "saya takut merasa seperti ini." Sari menunduk.
Aku juga. Tidak ada pengakuan jelas, tetapi kedekatan itu semakin nyata. Mereka bertemu di sela-sela waktu, selalu berhati-hati. Tidak ada sentuhan berlebihan, tetapi perasaan itu tumbuh kuat. Sari hidup dengan rasa bersalah. Ia tetap menjalani perannya sebagai istri. Kamu kelihatan capek, katanya pada Bima suatu hari. Iya, jawab Bima singkat. Kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Tidak apa-apa. Bima mulai merasakan kejanggalan. Ia melihat perubahan pada istrinya. Suatu hari, ia pulang lebih cepat dan melihat Raka keluar dari rumah mereka. Tatapan mereka bertemu sebentar. Siapa itu? Tanya Bima setelah masuk rumah. Raka, jawab Sari cepat. Dia membantu. Bima tidak berkata apa-apa, tetapi diamnya terasa berat. Desa pun mulai mencium keanehan. Obrolan di warung sering terhenti saat Sari datang. Tatapan tetangga terasa berbeda. Pak Rukman pernah berkata pada Raka dengan nada bercanda yang terasa serius. Kamu sering bantu Bu Sari, ya? Raka tersenyum kaku. Sekadar menolong, Pak. Tekanan itu membuat Sari semakin terjepit. Ia sulit tidur, sulit makan, dan sering menangis sendirian. Raka pun semakin merasa bersalah. Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu, kata Raka suatu hari, dan aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri, jawab Sari dengan suara bergetar. Akhirnya, Sari mengajak Raka duduk di belakang rumah, di bangku bambu yang selama ini menjadi tempat mereka berbincang. Kita harus berhenti, kata Sari, suaranya pecah. Raka menunduk lama. Aku tahu. Tapi rasanya seperti kehilangan sesuatu yang penting. Air mata Sari jatuh. Aku tidak pernah berniat sejauh ini. Aku hanya ingin merasa berarti. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan kembali ke kota lebih cepat. Kepergiannya berlangsung sederhana. Ia berdiri di depan pagar bambu rumah Sari. Jaga diri, Bu, katanya pelan. Kamu juga, jawab Sari hampir tak bersuara. Mereka tidak saling menyentuh. Hanya tatapan panjang yang menyimpan perasaan yang tak menemukan tempat. Setelah Raka pergi, hidup Sari terasa kosong. Bima semakin pendiam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pengakuan. Hanya jarak yang tumbuh di antara mereka. Sari sering duduk di teras, memandangi jalan desa. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah hidup akan kembali seperti semula, atau apakah ia harus menerima bahwa ada bagian dalam dirinya yang telah hilang. Desa Karangwuni tetap berjalan seperti biasa. Sawah tetap digarap, orang-orang tetap menyapa. Namun di balik pagar bambu itu, cerita Sari belum selesai. Karena ada perasaan yang tidak pernah menemukan jalan pulang, ada kesalahan yang tidak pernah diucapkan, dan ada hidup yang terus berjalan, tanpa kepastian apakah luka itu akan sembuh atau justru tinggal selamanya. Hari-hari setelah kepergian Raka berjalan seperti bayangan yang tertinggal terlalu lama. Tidak ada perubahan besar yang terlihat dari luar. Sari tetap bangun pagi, menyapu halaman, menyiapkan makan, dan menyiram tanaman. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang runtuh perlahan, seperti dinding rapuh yang akhirnya retak karena beban terlalu lama. Bima masih pergi bekerja seperti biasa. Ia berangkat pagi-pagi sekali, pulang dengan wajah letih. Mereka masih duduk di meja yang sama, makan dari piring yang sama, tetapi percakapan semakin jarang. Sayurnya asin, kata Bima suatu kali. Iya, jawab Sari pendek. Maaf. Tidak ada kemarahan dalam suara Bima. Justru ketenangan itulah yang membuat Sari semakin tersiksa. Ia menunggu pertanyaan, tuduhan, atau setidaknya kemarahan. Namun yang ia dapatkan hanyalah jarak yang dingin. Suatu sore, Bima duduk di teras sambil membersihkan sepatu kerjanya. Sari berdiri di ambang pintu, ragu-ragu. Kamu kelihatan kurusan, kata Bima tiba-tiba tanpa menoleh. Sari terkejut. Mungkin capek. Kamu sakit? Tidak. Bima mengangguk pelan, lalu kembali pada pekerjaannya. Tidak ada kelanjutan. Sari masuk ke dalam rumah dengan dada sesak. Ia merasa bersalah bukan hanya karena perbuatannya, tetapi juga karena ketidakmampuannya berkata jujur. Desa Karangwuni tetap hidup dengan caranya sendiri. Ibu-ibu berkumpul di warung, membicarakan harga beras dan kabar saudara jauh. Anak-anak berlarian di jalanan. Namun Sari mulai merasakan perubahan sikap orang-orang terhadapnya. Tatapan menjadi lebih lama. Senyum menjadi lebih tipis. Obrolan sering terhenti saat ia datang. Bu Sari sekarang jarang ke warung, ya?
kata seorang tetangga dengan senyum yang sulit dibaca. Iya, lagi banyak kerjaan, jawab Sari. Ia tahu, desa tidak membutuhkan bukti untuk mencurigai. Cukup perubahan kecil, cukup kebiasaan yang bergeser. Pak Rukman beberapa kali lewat depan rumah Sari. Tatapannya singkat, tetapi penuh beban. Sari ingin menyapa, ingin menjelaskan, tetapi kata-kata itu tidak pernah menemukan jalannya keluar. Suatu hari, Sari menerima pesan singkat di ponselnya. Nomor yang sudah ia hafal, meski ia berusaha melupakannya. Raka, Bu Sari baik-baik saja? Sari menatap layar itu lama. Tangannya gemetar. Ia ingin membalas, tetapi jari-jarinya terasa kaku. Setelah beberapa menit, ia menulis satu kalimat pendek. Sari, Ibu baik. Fokus kuliahmu. Balasan itu datang cepat. Raka, aku minta maaf. Sari menutup ponsel dan meletakkannya di atas meja. Dadanya terasa sesak. Ia duduk di lantai dapur dan menangis tanpa suara. Ia tahu, kata maaf tidak akan mengembalikan apapun ke tempat semula. Hari demi hari berlalu. Sari mulai sering termenung. Ia merasa hidupnya seperti berjalan tanpa arah. Di depan orang lain, ia tetap Bu Sari yang ramah. Di dalam dirinya, ia adalah perempuan yang kehilangan pijakan. Suatu sore, Bima pulang lebih awal. Ia tidak langsung masuk rumah. Ia duduk di kursi bambu, memandang halaman. Kita sudah lama tidak bicara, kata Bima akhirnya. Sari duduk di depannya. Tangannya saling menggenggam. Kamu mau bicara apa? Bima menghela napas panjang. Aku merasa kamu jauh. Sari menunduk. Aku tidak bermaksud. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Tanya Bima pelan. Pertanyaan itu membuat jantung Sari berdegup keras. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata itu berdesakan di kepalanya, tetapi tidak satu pun berani keluar. Kalau tidak ada, lanjut Bima, aku hanya ingin kita tidak saling diam. Sari mengangguk, air mata menggenang di matanya. Aku akan berusaha. Bima menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam, lalu berdiri dan masuk ke rumah. Percakapan itu berakhir tanpa penyelesaian. Sari tahu, kesempatan untuk jujur telah lewat, entah sementara atau selamanya. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Raka sampai ke desa. Ia jarang pulang. Katanya sibuk kuliah dan kegiatan kampus. Pak Rukman menyampaikan kabar itu kepada beberapa tetangga dengan nada bangga, tetapi wajahnya terlihat lebih tua. Sari mendengar kabar itu dari orang lain. Ia berdiri di dapur, memegang pisau yang tidak ia gunakan, pikirannya melayang jauh. Aku berharap kamu baik-baik saja, bisiknya, entah kepada siapa. Pada suatu pagi, Sari berdiri di depan pagar bambu rumahnya. Ia memandang rumah Pak Rukman di seberang. Pintu tertutup. Teras kosong. Tempat yang dulu sering ia lihat Raka duduk kini terasa asing. Ia menyadari bahwa yang benar-benar ia kehilangan bukan hanya seseorang, tetapi versi dirinya sendiri, perempuan yang merasa didengar, dilihat, dan diakui. Sari kembali masuk ke rumah. Ia duduk di ruang tengah, memandangi foto keluarga di dinding. Wajahnya sendiri tersenyum di sana, bersama Bima dan anak-anak mereka. Ia bertanya dalam hati apakah perempuan di foto itu masih sama dengan dirinya sekarang. Desa Karangwuni tetap tenang. Sawah tetap ditanami. Orang-orang tetap menjalani hidup mereka. Namun bagi Sari, waktu seolah berhenti di satu titik yang tidak pernah benar-benar ia lewati. Ia tidak tahu apakah suatu hari ia akan berani berkata jujur, atau memilih diam sampai akhir. Ia tidak tahu apakah luka itu akan menutup, atau justru semakin dalam. Di balik pagar bambu itu, hidup terus berjalan, dan Sari tetap berdiri di antara dua pilihan, melupakan dirinya sendiri demi ketenangan, atau menghadapi kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Cerita itu belum selesai, karena beberapa kesalahan tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka hanya berubah bentuk, dan tinggal bersama kita, selama kita masih bernapas.